98,8 Raka FM Bandung Inspirasiku, sahabat Raka. Seperti tadi saya bilang, saya kedatangan tamu ya, sahabat saya yang mungkin bisa dibilang musisi, emang musisi ya, sahabat Raka. Musisi, terus masih muda, tapi sekarang bukan perempuan ya. Biasanya perempuan nih, kemarin-kemarin, sekarang laki-laki. Seperti kemarin ya, dari Rakas dan juga Kubran. Nah sekarang ada siapa sih di sini? Halo. Halo Mas. Asik. Beda ya antara penyanyi dan penyiar. Kalau penyanyi sekali ngomong halo merdu ya. Kalau penyiar ya kadang-kadang saya grebek gitu ya suaranya. Ada Mas Rando. Halo Mas. Apa kabar? Kabarnya baik. Kayak berusaha untuk tiap hari biar semangat aja gitu. Karena paling penting sekarang kan sehat selama pandemi kayak gini gitu. Jadi berusaha gimana ngatur mindset biar sehat biar imunnya tetap jaga ya. Benar. Oke, itu sebetulnya gimana caranya tetap sehat dan imunnya terjaga. Jangan sampai yang galau nih, biasanya sahabat selalu galau nih ya. Yang galau jangan sampai imunnya turun. Kenapa imunnya turun? Karena Anda memikirkan hal-hal yang mungkin sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Betul ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol nih sahabat Raka dengan Mas saya ini Akang aja ya. Akang boleh? Karena di Sunda ya. Boleh. Kang Rando, Kang Rando ini sekarang lagi ada single terbaru ya. Tapi kita sebetulnya tidak akan dulu membahas single terbarunya. Kita akan flashback sedikit mengenai lagu atau single yang sebelumnya. Nah, ini tuh waktu dulu kan Rando X Badai. Itu gimana ceritanya bisa kolaborasi sama Mas Badai? Mungkin berawal dari kayak mimpi juga gitu, karena waktu pas masa ikut-ikut lomba-lomba nyanyi, siapa yang nggak tahu lagunya Chris Patti pada saat itu gitu, dan karya-karyanya Bang Badai siapa yang nggak tahu gitu. Jadi waktu pas sering-sering ikut lomba nyanyi selalu ngebawain lagu dari Chris Patti, dan selalu kayak hampir setiap lomba bawa lagu Chris Patti itu menang gitu. Jadi pernah kepikiran kayak kapan ya suatu hari nanti pengen punya lagu tapi dari Bang Badai gitu. Tapi ternyata ya seperti yang aku bilang dari kemarin-kemarin itu, ternyata semuanya itu udah diatur sama Tuhan. Gak ada yang kebetulan di dunia ini. Betul. Dan gak ada yang mustahil juga. Ternyata mungkin berawal dari mimpi, dan ternyata Tuhan mempertemukan bisa punya karya dari Bang Badai. Nah, pertama kali berkolaborasi, apa kata yang keluar? Kata pertama apa yang keluar? Langsung bilang kayaknya suaramu itu cocok nih untuk laguku. Dari Bang Badainya sendiri. Kalau dari Kang Randonya nih? Kalau aku mungkin lebih yang kayak, aku lebih bersyukur sih Mas. Itu karena emang kayak siapa yang nggak mau gitu, betul ya. nyanyiin lagu, siapa yang nggak mau nyanyiin lagu beliau gitu. Maksudnya karya-karyanya udah nggak usah ditanya lagi deh gitu. Kalau misalnya, apalagi kan aku juga penikmat, bukan hanya cuman menyanyikan ya lagu-lagu galau, tapi aku kayak lebih menikmatin juga lagu-lagu sendu yang kayak karya-karyanya Bang Badai yang lain lah pasti, yang kayak ngerobek hati kayak gitu. Pas banget ya berarti ya lagu-lagunya Bang Rando ini dengan Anda sahabat kakak yang sedang patah hati, galau karena sendu mungkin ya. Nah, kalau boleh tahu nih yaudah saya panggilnya abang aja deh. Bang Rando, pertama kali nyanyi itu kapan sih? Kalau nyanyi, kata orang tua dari kecil mah udah berani tampil di depan umum itu umur 5 atau 6 tahun. Aku sempat bingung juga, ini antara berani atau nggak tahu malu gitu kan. Gitu. Karena anak-anak biasanya kan umur 5-6 tahun itu kan yang kayak malu-malu gitu kalau disuruh nyanyi. Kalau ini katanya kalau udah di depan orang banyak gitu, acara-acara keluarga, udah pede aja langsung ngambil mic, udah nyanyi aja gitu. Dari umur 5 tahun. 5-6 tahun gitu. Dan itu sudah ada bakat dari bayi kah? dari pertama dikeluarin dari mama? Mungkin atau ya. Atau memang belajar dulu nih dari... Aku sempat nanya juga gitu, apakah waktu kemarin baru dilahirin langsung nyanyi, nadanya nangisnya udah pakai nada gitu kan gitu. Tapi kayaknya sih karena almarhum bapak sama kalau ibu juga katanya ya gitu, katanya mereka juga penyanyi daerah pada zamannya gitu. Jadi mungkin itu kayak turunan. Ya. Jadi bakat seninya memang dari orang tua. Sudah ada ya ternyata ya. Kalau pertama kali perform manggung di panggung beneran ya, kan kalau tadi umur 5 tahun ya apapun jenis perkumpulannya mau tampil aja. Nah kalau secara
formalnya, benernya itu kapan sih? Benernya itu waktu pas memberanikan diri udah kuliah di Medan. Terus pertama-tama kan karena kita dari daerah juga kayak minder gitu kan. Penyanyi-penyanyi mereka yang emang dari basicnya udah belajar vokal, udah dibentuk gitu. Emang suaranya emang hasil latihan vokal. Kalau misalnya Rando nyanyi dari memang otodidak gitu, emang cuma seneng nyanyi, cuma hobi nyanyi, nggak ada guru gitu. Tapi memberanikan diri untuk berani ikut festival-festival nyanyi di Medan, dan pada saat itu mungkin ya targetnya bukan menang ya, cuman untuk yang kayak ya udahlah pengen tahu aja ngasah kemampuan sampai mana gitu. Tapi ternyata yang nggak langsung menang nggak gitu. Tapi waktu pecah telur, menang langsung bisa ngewakilin Medan beberapa kali ke nasional gitu. Itu yang kayak bikin oke, gue makin yakin nih, passion gue emang bener-bener nyanyi gitu. Jadi pertama kali di pas kuliah itu langsung menang juara 1? Pertama sih nggak langsung juara 1, Mas. Pasti pernah yang cuman masuk grand final. Tapi masuk grand final aja pada saat itu masuk 12 besar terbaik. Tapi yang 11-nya ini macan festival semua. Sementara aku yang baru-baru mulai ikut gitu. Jadi masuk kayak di kandang macan festival gitu. Sementara aku masih yang kayak anak baru, pelongo-pelongo gitu. Tapi it's okay gitu. Pertama-tama masuk grand final target udah dapat gitu. Tapi lambat laun ikut acara festival nyanyi sana-sana sini. Dan ternyata puji Tuhan menang. Tenang ya. Kalau masih ingat nih, lagu pertama yang dinyanyikan pada saat itu apa sih? Aku ingat banget lagu Glenn, Januari. Boleh nyanyiin sedikit? Boleh dong. Kasihku sampai di sini, kisah kita jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Bener ya, nggak salah loh jurinya milih masuk finalis ya. Emang suaranya juga bagus loh sahabat Raka. Dan pastinya juga ya masih akan ada gebrakan lain ya, mungkin nanti ya. Benar. Dan tentunya juga untuk sahabat Raka nih yang mungkin sekarang penasaran mau bertanya-tanya ke Bang Rando, langsung aja di 0811 149 7787 atau Anda bisa langsung di komen aja ya di live Instagramnya Raka FM atau Raka FM Bandung, karena Bang Rando sedang tampil di situ. Tampil ya. Jadi jangan kemana-mana ya sahabat Raka, tetap stay terus di 98,8 Raka FM Bandung, Inspirasi Go. Emang suka lagu sendu, Bang? Sebenarnya sih ya semua suka gitu. Cuman mungkin kayak ngerasa pasti penyanyi masing-masing pasti punya kekuatan masing-masing gitu. Untuk sekarang sih mungkin kalau teman-teman bilang ya udah deh kalau Rando nyanyi lagu galau, yang galau lebih galau lagi gitu. Ya nggak tahu kenapa, mungkin ya seneng gitu. Lagunya ini udah sedih tapi pas dinyanyiin ditambah sedihin gitu. Ya mungkin itu juga kayak menurut aku kan nggak semua juga orang bisa masuk nyanyi lagu galau nih. Bisa aja orang nyanyi nggak bisa, maksudnya lagu galau tapi versinya dia bisa nggak jadi galau. Betul. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kayak pengen juga keluar dari zona yang dianggap orang kan mungkin cuma bisa nyanyi lagu galau doang gitu ya. Ini single yang kedua ya? Ini single lagu Kamatur Skala ini single keempat, Mas. Jadi Cinta Jangan Pergi itu single kedua. Cuman dari Bang Badai, hitungannya yang pertama mungkin dari Bang Badai itu Cinta Jangan Pergi, yang dari Bang Badai ini yang kedua Lakukan Atur Skala. Tapi di luar itu ada single. Masih ada yang lainnya. Halo. Ada yang nanya dari Nadia, Karando mau tanya kapan bikin lagu untuk nama fansmu dan mau kasih challenge untuk Karando buat pantun pakai kata Bandung. Ada.
Challenge-nya buat pantun kata Bandung. Kata Bandung. Ya kalau nggak pantun, bikin lagu aja dikit lah. Yang agak gampangnya. Maaf ya kakinya ke atas. Apa mas? Dingin. Pantun juga boleh lah, keluar dari zona. Siap. Dulu masuk ini mas, masuk kayak ajang-ajang pencarian bakat. Aku justru ikutnya yang bintang radio mas. Bintang radio. Jadi bintang radio itu kan cuma tahun 2020 aja nggak ada. Jadi dari tahun berapa gitu kan yang kayak jebol-jebolan penyanyi-penyanyi kan juga banyak. Iya. Tapi itu tuh nggak masuk TV kan ya? Cuman hanya pernah beberapa kali kerja sama TVRI. Kalau yang untuk acara TV karena banyak banget teman yang kayak curhat cerita, mulai dari yang menang sampai yang kalah sampai yang penyisian gitu. Jadi numpuk kan obrolan itu gitu, ibaratnya bukan nggak mau mencoba keberuntungan gitu, tapi dengan dengar cerita mereka dengan berbagai macam drama di dalam gitu. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya masih bersama Bang Rando Sembiring. Masih. Ya. Tadi kan sempat Bang Rando tadi sempat dibahas sedikit mengenai perjumpaan pertama, bukan perjumpaan pertama ya, maksudnya pertama kali diajak sama Bang Badai, gitu kan. Terus juga gimana sih Bang Rando mulai bernyanyi, terus dari mana keluar percaya dirinya untuk tampil di depan banyak orang gitu kan. Nah pertanyaan sekarang nih ya, gimana sih rasanya Bang Rando setelah mempunyai single, berarti kan single yang pertama tuh yang kemarin ya, dari perbedaannya dari antara dulu yang mungkin masih ikutan ajang-ajang dan sekarang punya single, apa sih rasanya yang perbedaannya? Mungkin ini salah satu pembuktian juga ya mas, karena bukti dari seorang musisi atau penyanyi adalah karya. Iya. Jadi pengen punya karya dari dulu itu pengen banget gitu. Jadi puji Tuhannya bersyukur kesampaian gitu. Perbedaannya mungkin ya kayak sekarang contoh banget. Itu mungkin hal simple kayak teman-teman ada yang notice, mention, tiba-tiba nggak yang kenal juga, tiba-tiba udah nge-mention lagu Cinta Jangan Pergi, lakukanlah teruskanlah gitu. Yeah. Jadi itu mungkin yang kayak wah di notice nih gitu. Jadi kayak itu satu hal yang mungkin bikin wah ternyata ditahuin nih lagu ini gitu. Yeah. Ternyata banyak juga yang suka lagu ini gitu. Jadi nggak menyangka juga ya. Oke, Bang Rando sedikit nih ya, ini ada WhatsApp dari Nadia di Arsamani. Halo Nadia. Nadia, selamat malam Kak Rando. Mau tanya, kapan bikin lagu untuk nama fansmu? Terus mau kasih challenge juga untuk Kak Rando bikin pantun pakai kata Kota Bandung. Ini bukan challenge-nya, bukan nyanyi ya jadinya? Bukan. Buat pantun. Oke. Aku jawab yang pertama dulu. Mungkin pengen banget, apalagi mungkin aku juga orang yang sangat-sangat welcome sama orang yang support sama aku gitu. Jadi justru kadang aku nggak nyebut mereka fans gitu, justru mungkin yang kayak Rando friends. Jadi mungkin aku lebih nyebutnya kayak biar lebih dekat sama mereka gitu. Kalau antara Rando sama fans gitu kayak ada batasan yang gimana gitu. Jadi mungkin biar lebih enak gitu. Ya doain aja semoga nanti suatu saat dapat ilham, terus dapat inspirasi
supaya bisa buat lagu tentang orang-orang yang nyemangatin aku, support aku. Terus tadi yang kedua pantun. Ya? Aduh, spontan banget dong ini berarti. Iya dong. It's okay. Sore-sore cuaca mendung. Nggak ada cakepnya, Mas. Bantuin dong. Biasanya kan bantu Lupa. Sore-sore cuaca mendung. Cakep. Enaknya tiduran sambil merem. Terus? Nggak akan pernah bosan ke Bandung. Asik. Karena udaranya yang selalu bikin adem. Ternyata ya seorang penyanyi bisa juga bikin pantun dan dadakan ya. Tuh, Nadia sudah dibikin pantun dari Kak Randonya ya. Baik, Bang Rando, sambil nunggu lagi challenge dari Sahabat Raka nih. Kita masuk ke single terbaru. Ini judulnya Lakukanlah Teruskanlah. Benar banget. Apa sih ceritanya dibalik dari judul ini? Judul lagunya Lakukanlah Teruskanlah. Lagu ini single kedua dari Bang Badai. Jadi kalau dari Rando sih ini single keempat. Lagu ini bercerita tentang keinginan seseorang untuk membangun hubungan yang punya mimpi untuk bisa hidup bersama gitu. Tapi ternyata di pertengahan perjalanan hubungan ini pasangannya selingkuh, nyakitin berkali-kali gitu. Dan sampai akhirnya hubungan ini nggak bisa berlanjut. Berharap segera cepat move on dan cepat sembuh luka yang udah dialamin. Dan ini katanya nih ya pernah teralami oleh Bang Rando. Bocoran dari mana nih? Banyak bisikan-bisikan ya. Oke, waktu pas pertama kali Bang Badai ngasih lagu ini sih mungkin Bang Badai juga cerita mungkin ini salah satu pengalaman pribadinya Bang Badai gitu. Tapi pas waktu aku dengerin gitu, aku baca nih lirik per lirik gitu, aku denger nadanya juga. Aku senyum-senyum sendiri gitu. Senyum-senyum sendiri bukan karena apa namanya? Bukan karena lagunya gini amat, bukan gitu. Ini kenapa pernah sama yang aku alamin gitu, itu sih mungkin. Jadi ya sebetulnya seorang Rando Sembiring itu pernah diselingkuhi juga. Aku manusia biasa. Oke. Betul. Oke, Bang Rando lanjut ke Lakukanlah Teruskanlah. Terus yang menjadi kenapa sih diambil judulnya Lakukanlah Teruskanlah? Mungkin pertanyaan ini harusnya kita tujukan sama Bang Badai. Mana nih Bang Badai? Mungkin lagunya Lakukanlah Teruskanlah. Kalau menurut aku pribadi sih lagu ini udah disiapin Bang Badai. Mungkin dan judul lagunya pun mungkin udah dipilih sama Bang Badai. Ketika waktu pas dikasih ke Randu juga lagunya ini udah berjudul dengan Lakukanlah Teruskanlah. Jadi ini pure dari Bang Badai. Itu udah jadi ya, liriknya udah jadi ya. Oke, terus ini kan kalau kemarin ada di belakangnya ada X Badai yang lagu yang pertama ya. Tapi kalau sekarang kan emang pure namanya tidak ada X Badai. Iya, benar. Perasaannya gimana sih? Gitu maksudnya jadi dalam artian mungkin kalau kemarin kan Sahabat Raka menganggapnya ini kolaborasi. Kalau sekarang kan pure sendiri nih. Pasti ada perbedaan dong. Ada. Nah, apa perbedaan? Mungkin sih aku menganggapnya selalu masih ada persamaan karena tetap ciptaannya Bang yang Badai. punya lagu Bang Badai gitu. Cuman yang sekarang mungkin tanpa embel-embel X Badai gitu. Karena Bang Badai mau Rando harus jalan, nggak mesti harus embel-embelnya Badai gitu. Jadi nggak harus Rando X Badai gitu. Jadi Bang Badai juga mau Rando itu biar lebih bisa dikenal orang juga bukan karena tanpa Badai gitu. Jadi biar Randonya juga lebih naik, lebih keangkat juga gitu kan. Oke, jadi benar ya sahabat kayak Anda kalau misalnya mau sukses kasarnya gitu ya. Kalau mau sukses jangan pakai embel siapa gitu kan. Di suksesnya dengan karya sendiri, dengan lagu sendiri dan akhirnya juga semua masyarakat Indonesia menikmati dan mengetahui Anda tuh siapa gitu kan. Tapi sumpamanya nggak menggunakan embel-embel Bang Badai juga mungkin pasti akan ada hubungannya juga karena ini lagunya siapa gitu. Iya, pasti, betul. Gitu. Jadi mungkin masih tetap ada kaitannya gitu. Hanya mungkin sekarang kalau yang Cinta Jangan Pergi Rando X Badai, kalau sekarang pure Rando Sembiring gitu. Oke, jadi belum tentu ya dengan namanya belakangnya siapa tuh bisa dikenal juga ya. Oke, Bang Rando lanjut lagi ya di Lakukanlah Teruskanlah. Bukan pertama kali ya, maksudnya dengan kan udah berarti ini yang kedua ya dari Bang Badai. Nah, ada nggak sih Bang Rando mungkin menyelipkan sedikit gitu, entah itu dalam segi musiknya, entah itu dalam apanya di dalam lagu ini? Dalam lagu ini. Atau emang pure dari Bang Badai semuanya? Ini emang pure dari Bang Badai, tapi
Khusus untuk lagu ini aku berperan masuk di pembuatan video klipnya. Iya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin mungkin aku cuman figuran yang nyanyi-nyanyi gitu aja. Tapi kalau kali ini lagu-lagu Lakukanlah Teruskanlah udah ada juga di YouTube, udah ready. Jadi buat sahabat Raka yang belum nonton video Lakukanlah Teruskanlah, langsung aja kepoin 78 Record di YouTube atau keywordnya Rando Sembiring Lakukanlah Teruskanlah pasti muncul. Jadi di situ aku langsung bukan mencoba ya, tapi memang baru pertama kali untuk acting di video klip. Oke, jadi emang masuk juga ya. Masuk juga. Biasanya kan berarti kalau yang kemarin tuh Cinta Jangan Pergi itu hanya figur aja. Dan sekarang emang acting juga terlibat gitu ya. Oke, baiklah. Sahabat Raka jangan kemana-mana. Kita masih ngobrol seru terus sama Bang Rando ya. Jadi untuk Anda tetap stay tune di Nada Indonesia Pilihan. Terus lagu yang dibikin sendiri, misalnya yang ditulis sendiri, kapan tuh dikeluarin? Mas. Kalau yang satu kan mungkin karena kemarin pernah juara bintang radio nasional, itu hadiahnya kerja sama Naga Suara. Sebenarnya Naga Suara udah pernah satu label sama Bang Badai, tapi kan pada saat itu belum kenal. Terus yang kedua Cinta Jangan Pergi. Cinta Jangan Pergi, setelah Cinta Jangan Pergi, jadi selama pandemi ini sebenarnya ada dua karya gitu. Dan yang single ketiga featuring dengan Barsena Bestandi. Tapi kita recycle lagunya Mas Dian, almarhum Dian Permana Putra. Sembilan 98,8 FM Bandung Inspirasiku. Sahabat Raka masih bersama Rafiq dan juga Rando Sembiring. Asik. Bang Rando, tadi kan disinggung sedikit ya mengenai video klip. Tema dari video klipnya apa sih? Karena kan Bang Rando sendiri katanya yang emang ikut terjun langsung ya. Temanya emang benar-benar menceritakan isi lagunya. Seseorang yang tersakitin ngelihat pasangannya selingkuh gitu. Mungkin relate banget emang sama-sama cerita lagunya. Jadi di konsepnya emang benar-benar menceritakan pesan si lagunya. Itu prosesnya berapa lama tuh Bang? Cuma 1 hari. Pembuatan video klip 1 hari gitu. Jadi dan dibuat juga di Bandung. Di Bandung. Hanya mungkin perbedaannya adalah kalau buat video klip sebelumnya itu pasti kayak lebih heboh kan sebelum pandemi ini gitu. Kalau sekarang mungkin buka maskernya hanya pas waktu take video gitu. Jadi setelah itu pakai lagi masker, terus nggak yang seheboh kemarin. Mungkin kalau misalnya baru ketemu sama tim dan segala macam mungkin ada yang kangen-kangenan peluk-pelukan. Kalau sekarang mungkin namaste, salam namaste, ngobrol juga nggak yang ngobrol-ngobrol gimana gitu. Jadi mungkin lebih kalem gitu. Tapi ya tetap komunikasi yang baik gitu. Cuman mungkin berbeda sekali sama pandemi. Kayak anak baru masuk ke sekolah baru kali ya. Bang Rando, yang membantu pembuatan video klipnya siapa aja sih Bang Rando? Aduh kalau dibilang yang bantuin banyak sekali ya tim-tim yang ngebantuin. Justru aku mau berterima kasih nih. Yang pertama sponsor besar Pasar Baru Square Hotel Bandung. Yang kedua terima kasih juga untuk Dad Mom yang udah support banget Rando sampai hari ini, buat keluarga di kampung juga. Terus buat Jessica Odelia ini adik angkatnya aku, dan sama Kak Vicky, mereka yang jadi model video klip. Terus dibantu juga sama dari video ada Brother Christian. Pokoknya aku dibantu banyak banget, Koyari juga dari makeup gitu. Jadi banyak banget orang yang ngebantuin aku. Oke, dan akhirnya rilis lah ya video klipnya. Dan itu 1 hari. 1 hari? Pembuatannya 1 hari. Cepat banget ya. Bang Rando, kalau proses dari mulai Bang Badai ini ngasih tahu Rando ini ada lagu sampai selesai itu berapa lama waktunya? Lebih kurang 2 bulan, Mas. Jadi 2 bulan itu pembuatan. Udah mulai dari dikasih lagu gitu, recording, proses mixing dan segala macam, dan sampai proses pembuatan video klip. 2 bulan? 2 bulan. Wow, lumayan ya sahabat. Kayak apalagi di dalam situasi pandemi kayak gini ya. Itu kebanyakan online kah atau memang tatap muka kah? Sekarang kan mungkin kayak ada beberapa meeting yang ketemunya di Zoom. Jadi sebelum ketemu ada obrolan-obrolan, lebih enaknya
ngobrolnya virtual gitu. Kemudian ada beberapa yang memang harus ketemu, dan kalau misalnya kayak take vokal mau nggak mau kan harus ke studio. Betul. Jadi ya ada yang ketemu, tapi ya ketemunya juga minim kan gitu. Sama yang langsung proses video klip juga konsepnya mungkin dari Zoom, dari grup gitu, dari WA mungkin gitu. Tapi pada saat H- berapa gitu memang harus ketemu karena ada yang beberapa properti dan segala macam yang harus memang disiapkan. Oke, berarti emang lumayan ya pembuatan hasil karya ya. Sementara di dalam situasi pandemi kayak gitu emang benar-benar banyak effortnya juga ya. Benar banget. Bang Rando, sekarang kan Bang Rando sudah mungkin bisa disebut musisi ya, emang musisi lah ya, karena sudah membuat karya kan. Apa sih pesan Bang Rando nih untuk musisi-musisi di luar sana mungkin yang belum berani buat mengeluarkan karyanya mas mereka? Kalau aku sih berkali-kali bilang sama teman-teman yang mungkin lagi meniti karir juga sekarang. Aku bilang jangan pernah takut bermimpi gitu. Karena ketika kita punya mimpi, kita jadi punya semangat untuk do the best apa yang kita bisa gitu. Cuman aku bilang gitu, jangan lewatkan juga setiap kesempatan. Contohnya mungkin ya kalau aku berawal dari ikut-ikut festival sana sini gitu, mungkin sampai ada tawaran untuk bisa punya single pertama, kedua dan ketiga, keempat, aku juga percaya itu jalannya dari Tuhan. Tapi kan jalan dari Tuhan ini juga nggak akan terjadi kalau kita nggak melakukan sesuatu. Jadi tetap harus usaha juga dan berdoa gitu. Jadi selebihnya Tuhan yang atur. Oke. Terus satu lagi Bang Rando. Harapan apa sih harapan Bang Rando nih untuk musik di Indonesia? Harapannya mungkin banyak perubahan semenjak pandemi ini gitu. Tapi harapannya mungkin semoga musik di Indonesia ini ya semakin modern itu pasti gitu, semakin maju itu pasti, dan semakin dekat dengan masyarakat gitu loh mas gitu. Jadi jangan kayak misalnya nih, kalau misalnya penikmat dangdut kaumnya mana nih gitu, kalau pop yang mana gitu. Jadi kalau menurut aku mungkin lebih yang masuk kemana aja gitu, karena kan kalau misalnya bicara tentang musik kan ya sifatnya universal kan. Harusnya kalau aku pribadi sih mengartikan musik itu semua musik bisa kita nikmatin gitu. Betul. Hanya mungkin tergantung gitu, memang penikmatnya lebih ke arah mana gitu. Tapi kalau menurut aku ya jangan ada kayak perbedaan yang jauh gitu spesifik antara genre musik ini, genre musik ini. Jadi mungkin lebih sama aja semuanya. Jadi jangan diblok-blokin ya. Penikmat musik gak sama, mau dangdut mau apa gitu kan, sama-sama aja. Toh musik Indonesia juga ya. Oke, Bang Rando. Pertanyaan yang lainnya nih ya. Penyanyi mana sih? Bukan penyanyi mana. Siapa penyanyi yang Bang Rando idam-idamkan untuk bisa duet bareng kecuali Bang Badai? Kalau di Indonesia, kita ya bicara Indonesia aja, nggak usah keluar. Ya pernah pengen punya mimpi bisa duet gitu sama Raisa gitu. Cuman mungkin ya it's okay disebut aja dulu gitu, bermimpi aja dulu gitu ya, who knows gitu kan. Cuman pengen gitu karena Raisa mungkin siapa yang nggak tahu suaranya, siapa yang nggak tahu enaknya dia bernyanyi gitu. Jadi kalau misalnya cewek Raisa, kalau misalnya cowok mungkin ada Afgan, ada Semi Simorangkir, ada Judika mungkin. Oke, udah ada yang tercapai? Masih bayangan. Oke, saudara jangan kemana-mana ya, masih ada satu kali lagi kita ngobrol sama Bang Rando. Jadi tetap stay tune terus di 98,8 FM Bandung Inspirasiku. Segmen terakhir Bang Rando yang opening ya. Halo, bilangnya gimana? Halo, 98,8 FM Bandung Inspirasiku. Sahabat kembali lagi bersama Rando Sembiring di Nada Indonesia Pilihan. Di Nada Indonesia Pilihan. Iya, itu dulu. 98,8 Raka FM Bandung. Acaranya apa mas? Nada Indonesia Pilihan. Nada Indonesia Pilihan. Di Nada Indonesia.
Jadi hari ini cuma keraka aja, Mas? Sama tadi siang live IG. Pas promo kemarin, maksudnya pas pandemi kemarin, sering nggak sih live IG gitu? Kalau sekarang aku ada ikut live streaming, salah satu live streaming. Jadi aku setiap malam itu kayak ngisi kosong, ikut salah satu live streaming. Terus kalau yang kemarin-kemarin kan mungkin sering live IG juga. Terus yang kayak pernah dilibatin juga beberapa kali kayak apa? Cari dana gitu, kayak acara-acara aksi dana yang konser virtual. Ya masih ada gitu, masih ada aja gitu. Dan sekarang mungkin kalau di Jakarta nih kayak Rando mungkin pulang 21 ada manggung di Jakarta gitu. Jadi udah mulai, mudah-mudahan lah udah mulai satu persatu. Iyalah, mau sampai kapan kau kayak gitu terus kalau tidak dimulai? Jadi aktivitas sehari selain nyanyi apa, Mas? Aku mungkin sekarang aku juga brand ambassador Pasar Baru Skor. Jadi apa ya, sekarang mungkin lebih yang kayak emang fokus nyanyi juga kan. Kemarin sempat kerja, tapi kalau disuruh milih kan emang dua-duanya nggak bisa dijalanin. Betul. Jadi ya udah, kemarin aku udah tahu yang namanya kerja 2 tahun kayak apa gitu. Jadi sekarang mungkin ya udah gantian nih, kan namanya juga mencoba keberuntungan, kita nggak tahu gimana gitu. Jadi aku sekarang mungkin lebih fokus milih nyanyi dulu. Iya sih, mesti satu-satu. Kalau mau fokus mah nggak bisa digabung-gabung. .8 FM Raka Bandung, masih bersama Rando Sembiring dan Rafiq Maulana di Nada Indonesia Pilihan. Kenapa mau gue kayak di situ? Tuh, terus sengaja sih sahabat Raka biar bisa, kan biasanya nyanyi ya, Bang ya. Ya sekali-kali opening siaran nggak apa-apa lah ya. Bener banget. Oke, Bang Rando, ini segmen yang terakhir nih ya. Saya mau kembali bertanya ke Bang Rando. Dari lagu yang pertama dan juga yang kedua, ada pasti ada perbedaan ya. Ada kesamaannya nggak sih? Atau mungkin jalurnya emang sama ceritanya, hampir sama gitu? Kalau lagu yang pertama Cinta Jangan Pergi, kalau di lagu Cinta Jangan Pergi, lagu ini bercerita tentang aku nih yang menyia-nyiakan pasangan aku. Dan kalau yang gue lakukanlah teruskanlah, ini adalah kebalikan dari lagu Cinta Jangan Pergi. Jadi aku yang disia-siakan sama pasangan aku. Oke, jadi kalau bahasa kerennya mah karma mungkin ya. Yang kedua tuh ya. Menyia-nyiakan pasangan dan akhirnya disia-siakan oleh pasangan juga gitu ya. Oke, Bang Rando. Satu kata deh ya. Satu kata untuk perkembangan musik di Indonesia. Maju. Maju. Alasannya? Karena alasannya ya. Pernyataannya. Karena sekarang kita punya karya nggak harus dari label nih, gitu. Kalau dulu kan harus masuk label dulu punya karya dan segala macam. Kalau sekarang lihat aja banyak lagu-lagu Hindi, lagu-lagu pokoknya lebih gini, lebih modern pasti gitu. Anak-anak sekarang kan lebih kreativitas juga gitu. Banyak yang punya karya bisa terkenal dari YouTube. Kalau dulu mungkin kan dari pencarian bakat itu udah pasti gitu. Dulu langsung mungkin ke label-label baru bisa punya karya. Kalau sekarang mungkin dengan musik bisa viral dari Instagram, bisa dari YouTube gitu. Dan bisa nyiptain sendiri juga. Dan sekarang juga banyak orang yang produksi sendiri juga. Jadi makin maju sih kalau menurut aku. Oke, terus Bang Rando, untuk sahabat Raka sih mungkin pengen tahu nih kegiatan Bang Rando tiap hari ngapain aja, kemana aja. Itu bisa dilihat di mana sih, Bang? Oke, buat sahabat Raka mungkin bisa dikepoin di Instagram @rando_sembiring, Facebooknya Rando Sembiring, dan jangan lupa juga akun YouTube-nya aku Rando Sembiring Min. Oke. Jadi kalau misalnya sahabat Raka selain dari Nada Indonesia Pilihan di Raka FM, bisa mendengarkan di mana lagi sih lagunya Bang Rando itu? Lagu Lakukanlah Teruskanlah itu udah ada di semua digital platform. Jadi seperti Joox, Spotify, dan iTunes. Dan juga seperti yang aku bilang tadi di awal, jangan lupa kepoin juga di YouTube kalau mau dengerin langsung. Plus mau lihat video klip Lakukanlah Teruskanlah, kepoin aja langsung di 78 Record. Udah lengkap. Oke, Bang Rando terima kasih waktunya. Nggak kerasa sejam, sedikit banget ya, bentar banget ya.
Kalau mau nemenin sampai 2 jam, video nggak apa-apa sih sampai closing ya sahabat Raka ya, kapan lagi ya. Nanti penyiarnya. Dan tentunya kita tunggu karya-karya terbaiknya dari Bang Rando secepatnya, single-single terbarunya, dan mungkin bisa EP atau enggak langsung album gitu ya. Amin, itu harapannya. Karena aku kasih bocoran juga sedikit, 2 minggu yang lalu aku baru recording single yang kelima gitu. Jadi salah satu mimpi besar juga punya album gitu. Jadi kalau album rohani aku udah puji Tuhan punya gitu, tapi album sekuler itu juga salah satu mimpi, semoga bisa jadi kenyataan secepatnya. Oke, ditunggu saja kabarnya dan pastinya ditunggu lagi di Nada Indonesia Pilihan. Yes. Oke, Bang Ando. Sebelum pamit ya, sebelum closing boleh dong dinyanyiin boleh lagunya. Mungkin sebelum pamit juga aku pengen ngasih semangat juga untuk sahabat Raka di luar gitu. Apalagi mungkin di tengah-tengah pandemi kayak gini gitu. Jangan lupa semuanya stay safe, stay healthy gitu. Jaga kesehatan, please patuhin protokol kesehatan gitu. Sayangi diri sendiri, sayangi orang-orang di sekitar kita, sayangi keluarga gitu. Karena berawal dari kita sendiri gitu. Jadi ketika kita udah mencintai diri sendiri, pasti kita bisa mencintai orang-orang yang ada di lingkungan kita. Please patuhin protokol kesehatan. Dan buat semua teman-teman yang milenial nih, gitu, please jauhi hal-hal yang negatif. Yuk sama-sama berkarya, sama-sama berprestasi supaya kita bisa nunjukin generasi muda itu nggak sia-sia gitu. Jadi selama masih muda, yuk sama-sama berkreativitas, berprestasi supaya kita bisa bermanfaat dimanapun, termasuk untuk bangsa dan negara. Oke, tuh sebentar dengerin ya pesan dari Bang Rando ya, terus berkreasi dan tentunya jauhi hal-hal yang tidak berguna. Benar banget. Oke, Bang Rando silakan untuk mempersembahkan lagunya. Oke, aku nyanyi bagian rapnya. Lakukanlah, teruskanlah hingga kau rasa jadi yang menang. Oh, aku hanya yakin satu saat nanti lukaku kan pulih. Thank you. Terima kasih Bang Rando. Terima kasih banyak.